Shalom. Hello everyone. Hello my beloved student. How are you today? I hope you in good health. Selamat datang kembali di channel Teacher Christina Simanjuntak. Belajar tematik pasti seru. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teacher minta kamu berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak teacher yang cerdas dan kreatif, hari ini kita belajar pastinya tematik kelas 6 ya. Tema B, subtema 3, pembelajaran 5. Siapkan diri kamu, buka buku kamu, ikuti pelajarannya by video ini dengan sungguh-sungguh ya. Baik anak-anak teacher, buka halaman 105 ya. Kita menggunakan buku penerbit Erlangga. Nah, berkat perjuangan para pahlawan, kemerdekaan Indonesia telah dapat kita raih ya. Tahukah kamu nak, setelah kemerdekaan, banyak aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan. Coba nanti kamu cari tahu secara mandiri, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Teacher bantu nih ya, satu ya. Dalam bidang sosial dan budaya. Nah, sebelum kemerdekaan, ternyata dalam masyarakat Indonesia itu terdapat yang namanya kelas-kelas atau strata, tingkatan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, dan pada waktu itu, golongan atas adalah justru orang-orang asing yang menduduki Indonesia seperti Jepang, Belanda, atau kaum bangsawan pribumi sendiri. Tetapi setelah kemerdekaan Indonesia, warga Indonesia, seluruh warga dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, jadi coba kamu cari tahu pada bidang pendidikan dan juga pada bidang ekonomi. Kamu tuliskan sendiri nanti di buku kamu pada halaman 105, oke? Sekarang mari kita lihat apa ya topik pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan serta pola lantai tarian daerah. Siap ya, ikuti dari awal hingga akhir video ini. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah belajar sungguh-sungguh, oke? Mari kita lihat bagaimana kondisi keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Ya, jadi pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, masih dalam masa-masa yang sangat sulit ya nak ya. Bahkan mengalami inflasi atau jatuh pada waktu itu. Nah, ternyata penyebab yang melatar belakangi keadaan tersebut bisa kamu lihat pada halaman 106 atas, sambil kamu baca secara mandiri ya. Yang pertama adalah Indonesia yang baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Yang ketiga, kondisi keamanan di Indonesia belum stabil sehingga kegiatan ekonomi masyarakat pun masih terganggu. Yang keempat adalah Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kamu sudah pelajari ini ya, di bagian diplomasi setelah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada pembelajaran sebelumnya ya. Yang kelima adalah pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara. Tentu kamu tahu bahwa setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga banyak terjadi peperangan. Jadi ada banyak biaya operasionalnya. Yang terakhir yang keenam adalah Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Saat itu mata uang yang digunakan adalah mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Ini adalah latar belakang sehingga keadaan ekonomi sangat buruk pada saat itu ya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut,
pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan ekonomi. Mari kita lihat ada 6. Kamu bisa melihat di buku kamu sambil menandai hal-hal yang penting pada halaman 106 dan 107. Kebijakan ekonomi yang pertama adalah Gerakan Benteng. Nah, Gerakan Benteng ini dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia, yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo. Nah, gerakan ini didasari oleh pentingnya struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya bagaimana? Dengan pemberian kredit impor pada pengusaha bumi putra. Program ini dijalankan dari tahun 1950 sampai 1953. Tetapi ternyata program ini gagal karena banyak pengusaha bumi putra yang menjual lisensi impornya yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non bumi putra, sehingga program Gerakan Benteng ini tidak tepat sasaran ya. Lalu kebijakan ekonomi yang kedua adalah melakukan konferensi ekonomi. Pada awal tahun 1946 diselenggarakan konferensi ekonomi yang diikuti oleh kepala daerah di Pulau Jawa. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan untuk mengatasi permasalahan produksi dan distribusi pangan, sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Karena memang pada waktu itu masih banyak perkebunan-perkebunan yang dikuasai oleh bangsa asing maupun secara per daerah-daerah ya, sehingga perlu dilakukan nasionalisasi. Lalu konferensi kedua diadakan pada 6 Mei 1946 untuk membahas ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi harga barang di pasar. Lalu kebijakan yang ketiga, kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan di bidang moneter. Pada 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi atau jatuhnya perekonomian ya. Nah, kebijakan ini berupa pengurangan nilai mata uang sebesar Rp1.000 menjadi Rp1. Tapi ternyata kebijakan ini justru semakin membuat perekonomian Indonesia semakin mengalami inflasi atau semakin jatuh. Kegiatan ekspor terhambat. Lalu ada kebijakan yang keempat, yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Nah, program ini diusulkan oleh Menteri Kemakmuran pada waktu itu, yaitu A.K. Ghani. Tugas dari program atau badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana ini kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Kebijakan ekonomi yang kelima adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik untuk peralatan maupun untuk satuan. Jadi biaya yang dikurangi tersebut lalu dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Yang keenam adalah kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1945, diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang meja dan menggantikannya dengan penggunaan uang Republik Indonesia atau ORI. Lalu pada 25 Oktober 1945 juga dikeluarkan kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Nah, kamu tahu Hari Keuangan diperingati pada tanggal 25 Oktober. Nah, sudah paham anak-anak teacher? Teacher harap kamu bisa lebih membaca-baca buku kamu ya.
Lalu untuk kegiatan pola lantai tarian daerah, ini bisa kamu praktekkan di rumah ya, pada pelajaran seni tari daerah. Sampai di sini bisa paham anak-anak teacher ya? Baik anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita hari ini. Teacher harapkan kamu rajin membaca buku, tandai setiap hal-hal yang penting pada buku kamu ya. Baik, sebagai tugas kamu hari ini, teacher minta kamu kerjakan Ayo Berlatih halaman 109, nomor 1 dan 2, kerjakan di buku tulis kamu, tulis dengan rapi dan benar ya. Sekian pembelajaran kita, stay healthy, keep spirit. God bless you. Bye-bye.